Sidang jemaat kekasih Tuhan, hari ini kita merayakan Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari di mana kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang mati demi menebus dosa seluruh umat manusia sebagai wujud kasih Allah. Dalam kelelahan jiwa dan raga, Yesus menanggung salib dan diolok-olokkan, dihina, dicela, menempuh jalan Via Dolorosa. Tuhan Yesus menjalani semuanya tanpa keluh dan protes sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Jubahnya dilepas, tubuhnya direbah, dipaku kaki dan tangannya, tombak menusuk lambungnya, darah mengalir dan tertumpah. Anak Allah disalibkan demi dosa umat manusia. Pada Jumat yang agung ini, marilah kita menghayati kematian Yesus. Sungguh Yesus telah mati untuk kita semua. Saya ajak kita masuk dalam saat teduh untuk menaikkan doa pribadi kita. Pertolongan kita dalam ibadah mengenang Yesus yang mati di Jumat Agung ini adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang karena besar kasih-Nya akan dunia ini telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membawa kehidupan bagi dunia, yang menderita mati demi kita umat manusia. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Disilakan kita duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sabda Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah Jumat Agung ini dari Mazmur pasal 22 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Demikian nas pembimbing ini, dan mari kita sambut dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 364. Kita nyanyikan bait 1. 364 bait 1, berserah kepada Yesus dan kata-kata selanjutnya. Kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita merendahkan diri di depan Tuhan, mengaku setiap pelanggaran kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu dalam berbagai pergumulan hidup. Di tengah upaya menanggung beban sebagai manusia dengan segala keadaan yang terjadi di dunia yang penuh ketidakadilan, bencana, penderitaan, hama, kekerasan, pelecehan seksual, kasus bunuh diri, dan sebagainya. Banyak hati yang terluka, menderita, tersakiti, seolah-olah dibuat tak berdaya. Tuhan sering mendengar kami berseru. Di manakah Engkau, Tuhan? Ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Sekalipun kami mengetahui bahwa Allah tidak memandang hina kesengsaraan kami dan tidak menyembunyikan wajah-Mu, bahkan mendengar ketika kami berteriak minta tolong. Tetapi terkadang kami merasa bahwa kami berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong kami.
Dalam siang kami merasa tidak menemukan jawab. Begitupun dalam malam kami tidak merasa tenang. Seakan-akan kami lupa dan tidak percaya bahwa Engkaulah pemilik kerajaan dan memerintah di atas bumi. Kami mohon, ampunilah kami ya Tuhan. Kami sadar akan kelemahan dan kerapuhan kami. Kami akui kami lebih sering mengandalkan kemampuan kami daripada berserah diri penuh kepadamu. Kami mohon, kasihanilah dan ampunilah kami. Demi Yesus Kristus yang rela mati bagi kami, umat-Mu yang berdosa ini. Kami berdoa memohon pengampunan kepadamu Bapa di surga. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 34. Kidung Jemaat 34 ayat 1. Disalib Yesus di Kalvari, kuserahkan dosaku yang keji, dan kata-kata selanjutnya. Kidung Jemaat 34 ayat 1. Puji namanya. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita menyatakan bersama-sama berita pengampunan, berita anugerah dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyambut berita anugerah ini dengan kita menyanyi Kidung Jemaat 178 ayat 1. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sabda Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru dari Kolose pasal 1 ayat 20 sampai ayat 22. Kolose pasal 1 ayat 20 sampai 22. Saya jemput sidang jemaat kita berdiri. Saya akan membacakan untuk kita sekalian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru dari Kolose pasal 1 ayat 20 sampai 22. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Demikian petunjuk hidup baru ini, dan mari kita menyambutnya dengan kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 388 bait 3. Selamat di tangan Yesus, bait 3. Yesus perlindunganku telah mati bagiku, padanya ku percaya Yesus kekal teguh, dan kata-kata selanjutnya saya bacakan. Padanya ku percaya Yesus kekal teguh. Silakan dulu. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, untuk memperlengkapi dan membangun jemaatnya, Tuhan Yesus Raja Gereja berkenan memberikan kepada jemaatnya orang-orang yang berjabatan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pada hari ini di dalam namanya kita akan meneguhkan Saudari Margareta Yakubewa dan Saudari Yuliana Babamolu dalam jabatan diaken. Sebelum peneguhan dilaksanakan,
kita perlu memperhatikan terlebih dahulu ajaran sabda Allah mengenai jabatan gerejawi. Yang pertama, meskipun peneguhan orang berjabatan telah dilaksanakan sejak gereja pertama dan oleh semua gereja di dunia, namun peneguhan itu bukanlah suatu kebiasaan atau adat orang Kristen. Kita yakin bahwa ketiga jabatan Kristus, Nabi, Raja, dan Imam, harus terungkap dalam jemaat sebagaimana yang tertuang dalam Efesus pasal 4 ayat 11-12. Jabatan Kristus sebagai Nabi terutama tercermin dalam jabatan pendeta. Jabatan Kristus sebagai Raja terutama tercermin dalam jabatan penatua. Jabatan Kristus sebagai Imam terutama tercermin dalam jabatan diaken. Penentuan orang berjabatan ini bukan karena kuasa dari luar jemaat, melainkan atas pilihan warga jemaat melalui doa dan persekutuan jemaat. Dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 1-5 dengan jelas diungkapkan fungsi dan peranan orang-orang yang berjabatan majelis jemaat. Oleh karena itu, orang yang berjabatan dalam jemaat bukanlah orang yang dipertuan dalam jemaat sehingga memerintah jemaat sesuai kehendak hatinya, tetapi bukanlah juga orang yang diperhamba oleh jemaat sehingga dapat diperintah oleh warga jemaat. Mereka adalah hamba Tuhan Yesus Kristus yang dipanggilnya untuk memelihara jemaat. Yang kedua, secara terperinci dapat dikatakan bahwa penatua dan diaken bertugas a. bersama-sama pendeta merencanakan dan mengawasi pekabaran Injil sehingga Injil tidak dicampuri pengajaran dusta dan sesat. B. Bersama-sama pendeta merencanakan dan memutuskan segala hal yang berguna bagi pertumbuhan dan keteguhan iman jemaat. C. Mendorong dan menggerakkan warga jemaat agar menyadari tanggung jawabnya di bidang ekonomi dan keuangan jemaat bagi kepentingan bersama seluruh gereja. D. Melaksanakan penggembalaan terhadap warga jemaat baik sendiri maupun secara bersama-sama dan di mana perlu melaksanakan disiplin gerejawi. Berdasarkan hal-hal tadi saya mengundang kedua saudari yang akan diteguhkan dalam jabatan diaken berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Ibu Margareta Yakubewa, selanjutnya Ibu Yuliana Bapamono. Ada 4 pertanyaan yang akan diajukan, dijawab di bagian akhir dengan suara yang lahir dari ketulusan hati, komitmen, dan juga dengan volume suara yang dapat diikuti oleh jemaat Tuhan sebagai saksi. Yang pertama, percayakah saudara-saudara bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya gembala agung yang setia dan benar? Kedua, percayakah saudara-saudara bahwa Alkitab ini adalah firman Allah yang menunjukkan kepada kita jalan kehidupan kekal yang sempurna? Yang ketiga, berjanjikah saudara-saudara akan melakukan tugas panggilan Kristus sebagai imam dengan setia dan rajin, serta menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya? Yang terakhir, berjanjikah saudara-saudara akan merendahkan diri terhadap segala teguran gerejawi andai kata saudara-saudara menyimpang dari sabda Allah? Apakah saudara-saudara percaya dan berjanji? Ya, dengan segenap hatiku saya percaya dan berjanji. Ya, dengan segenap hatiku saya percaya dan berjanji.
Dengan demikian saudara-saudara telah menerima jabatan saudara dalam jemaat ini demi pelayanan dan pemeliharaan tubuh Kristus. Lakukanlah jabatanmu dengan setia dan rajin. Jadilah contoh dan teladan bagi warga jemaat. Simpanlah dalam hati yang suci hal-hal yang merupakan rahasia jabatan, baik selama saudara-saudara memangku jabatan ini maupun sesudah tidak berjabatan lagi. Yesus Kristus yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapkannya. Hayatilah panggilanmu, layanilah Tuhan dengan setia, dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih memberkati saudara-saudara dalam pelayananmu dan memenuhi kamu dengan Roh Kudus untuk menguatkan iman dan kesetiaanmu. Amin. Menghadap jemaat. Sidang jemaat yang dikasihi Kristus, terimalah saudara-saudara ini sebagai hamba Allah. Hormatilah mereka dan rendahkanlah diri saudara di bawah pemeliharaan dan bimbingan mereka. Dukunglah mereka selalu, baik dalam doa maupun dalam perbuatan, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas panggilan mereka. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan doa kami dengan menentukan dan menetapkan saudara-saudara kami hari ini ke dalam jabatannya sebagai diaken untuk menggembalakan dan memelihara jemaat. Berilah Roh-Mu memimpin mereka, supaya mereka dapat melakukan tugasnya menurut kehendak Tuhan sendiri dan untuk kemuliaan nama-Mu serta keselamatan jemaat-Mu di sini. Kami mohon ini dalam nama Yesus. Amin. Kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus dengan cara menyanyi. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih puji-pujiannya dari Komisi Perempuan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan rahmat Tuhan kita dipanggil untuk melaksanakan baptisan kudus anak-anak orang percaya pada jam ibadah hari ini. Sebelum baptisan dilaksanakan, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan penjelasan tentang baptisan, agar kita mengindahkan pemberian Tuhan itu. Yang pertama, hendaklah kita ingat bahwa baptisan itu bukanlah adat orang Kristen, melainkan titah Kristus sendiri. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia mengamanatkan kepada Rasul-Nya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Berdasarkan titah Tuhan itulah Injil diberitakan di mana-mana, dan orang yang percaya akan dibaptis menjadi tanda baginya bahwa ia telah terhisap dalam jemaat Kristus. Kedua, baptisan itu sendiri mempunyai arti sebagai berikut. Air diambil, disiram pada kepala anak yang dibaptiskan. Artinya ia harus disucikan karena tercemar dengan dosa sejak dalam kandungan. Jika ia tidak disucikan, maka tak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebagaimana tubuh dibersihkan dengan air supaya bersih, demikian pula mereka yang berdosa harus disucikan dan dilahirkan kembali melalui darah Kristus dan Roh-Nya. Namun harus diingat bahwa air itu sendiri tidak mempunyai kuasa sakti yang menyelamatkan. Ketiga, baptisan itu adalah tanda persekutuan dengan Allah. Kita harus ingat bahwa dosa telah menceraikan kita dari Allah. Dalam baptisan diucapkan dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, sesuai dengan amanat Tuhan Yesus sendiri. Ini berarti
anak yang dibaptis dihubungkan pula dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Perhubungan itu adalah demikian. Allah Bapa berjanji, akulah Bapamu dan engkau anakku. Allah Anak berjanji, selamat yang sudah kukerjakan melalui kematian dan kebangkitanku adalah untukmu juga. Allah Roh Kudus berjanji, aku mendiami hatimu supaya dengan demikian dosa makin dibuang dan engkau hidup dalam hidup baru. Yang keempat, dalam baptisan terdapat teguran yang berbunyi, sekarang engkau sudah disucikan, jangan cemarkan pula dirimu dengan dosa. Sekarang engkau sudah dihubungkan dengan Allah, janganlah engkau putuskan hubungan itu. Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa baptisan itu berisi teguran, supaya kita hidup suci dan menjauhkan diri dari dosa. Mengenai anak-anak kecil, kita maklum bahwa mereka belum dapat memahami arti baptisan. Namun demikian, di dalam ketidaktahuannya Allah menuntut mereka di bawah kutuk Adam. Tetapi jika ibu bapa dengan sungguh hati percaya, maka Tuhan Allah bersedia menerima anak-anak meskipun mereka masih kecil. Tuhan Allah sendiri mengungkapkan hal itu seperti tertera dalam firman-Nya. Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu, Kejadian 17 ayat 7. Demikian pula dalam perjanjian baru, sebab bagimu janji itu dan bagi anak-anakmu, Kisah 2 ayat 39. Dari uraian tadi jelaslah bahwa anak-anak orang percaya akan perjanjian Tuhan dapat dan harus menerima tanda perjanjian meskipun ia masih kecil. Dengan demikian dapat dibedakan anak-anak orang beriman dan anak-anak orang yang tidak beriman. Sidang jemaat kekasih Tuhan, ibu bapa berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan penjelasan dan pengajaran tentang baptisan kepada anak-anak, supaya baptisan ini dapat berlaku untuk hormat nama Tuhan. Sebelum kita laksanakan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami memuji nama-Mu karena Engkau sudah membuka jalan selamat bagi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Dan Engkau juga memberi iman dalam hati kami, sehingga kami boleh percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami dan anak-anak kami. Kami mendoakan anak yang akan dibaptis ini, supaya ia disatukan dengan Kristus, dilepaskan dari kuasa iblis dan dosa, supaya hidup dalam hidup baru. Berilah kepadanya Roh Kudus, agar dapat menanggung kesukaran dunia dengan senang hati, dan pada hari kematiannya dapat menghadap kursi pengadilan Kristus tanpa takut. Kami mohon ini semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, anak-anak yang dibaptis akan diterima dalam persekutuan gereja pada segala zaman dan tempat. Mereka diterima berdasarkan iman orang tua dan jemaat. Oleh karena itu, mari bersama dengan mereka kita menyatakan pengakuan iman percaya kita. Saya jemput kita berdiri. Mari kita menyatakan pengakuan iman percaya kita lewat pengakuan iman rasuli, dan kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya nyata kepada jemaat di sini yang hadir saat ini bahwa percaya saudara-saudara yang akan membawa anak dibaptiskan benar adanya, maka kami menjemput keluarga Bapak Penatua PSK Daungu untuk berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat suami istri. Ada 4 pertanyaan yang akan diajukan. Jawablah dengan suara yang dapat diikuti oleh warga jemaat Tuhan, dan terutama
lahir dari komitmen untuk memelihara anak di dalam Tuhan yang akan mendapatkan sakramen baptisan kudus. Yang pertama, percayakah saudara bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber yang menyatakan jalan selamat kepada kita dengan sempurna? Kedua, mengakukah saudara bahwa anak-anakmu telah tercemar dengan dosa sejak dalam kandungan? Yang ketiga, percayakah saudara bahwa anak-anakmu telah disucikan dan diterima oleh Allah karena Kristus telah tumpahkan darahnya baginya? Yang terakhir, berjanjikah saudara dengan sungguh hati akan memelihara anak-anakmu pada jalan selamat sesuai dengan ajaran dan pengakuan jemaat di sini? Apakah saudara percaya, mengaku, dan berjanji? Kata Yesus, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Silakan Bapak Penatua untuk menjemput anak yang akan dibaptiskan. Gwyneth Gita Dara. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat 304. Kidung Jemaat 304 ayat 1. Pandangnya Bapa dalam rahmat-Mu dan kata-kata kasih-Mu. Selamat kepada orang tua dari Gwyneth, dan mari kita mendoakan supaya anak Tuhan yang dibaptis hari ini dia terus dipelihara oleh Tuhan dan dia betul menjadi anak-anak yang sesuai dengan apa yang juga kita harapkan jemaat Tuhan untuk masa depan dari gereja Tuhan. Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Mari kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mohon tuntunan Tuhan dalam Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati kami, pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, karena kami menyadari tanpa campur tangan Roh Kudus kami tidak mampu memahami apalagi menerima dan melakukan firman. Dan kami mohon juga hamba-Mu yang saat ini Tuhan percayakan untuk menyampaikan sabda. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu ini, dan biarlah Tuhan bekerja dalam hamba-Mu yang terbatas dan tidak layak ini, sehingga menjadi berkat dalam pemberitaan sabda Tuhan hari ini. Mari datang dan berfirman-Lah ya Tuhan. Kami bersedia untuk mendengar, merenungkan, menerima dan melakukan sabda dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saya bacakan bagi kita dengan judulnya Yesus Mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat,
ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah saya dan saudara yang selalu rindu akan firman Tuhan, mendengar, merenungkan, menerima, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Shalom. Sidang jemaat kekasih Tuhan pada hari Minggu kemarin tanggal 13. Semoga kita yang datang masih ingat bahwa itu Yesus masuk di Yerusalem dengan menggunakan keledai. Jadi kalau ingat khotbah-khotbah di Minggu Sengsara, itu mulai dari Kaisarea Filipi perlahan masuk terus sampai Minggu Sengsara kemarin masuk di Yerusalem. Dan disitulah tempat Yesus menempuh Via Dolorosa atau jalan sengsara atau jalan salib. Apa yang terjadi setelah Yesus dielu-elukan dalam khotbah di Minggu tanggal 13 kemarin? Setelah itu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama ada dalam perjamuan, kan? Makan Paskah bersama. Setelah itu Yesus dan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Yesus berdoa di sana dan tiba-tiba datang pasukan yang dipimpin salah satunya juga untuk kenal siapa Yesus adalah salah satu muridnya sendiri, yaitu Yudas yang maju dan mencium Yesus. Nah, kemudian Yesus dibawa kemana? Yesus dibawa ke Imam Besar Hanas. Imam Besar Hanas ini mertua dari Imam Besar Kayafas. Dari Hanas diselidiki, ditanya berbagai hal, kemudian dikirim lagi ke Imam Besar Kayafas. Di situ ditanya lagi demikian rupa. Dan kemudian dari Imam Besar Kayafas dibawa kepada Mahkamah Agama atau Sanhedrin, atau tempat untuk dia diadili secara hukum Yahudi. Dan di Sanhedrin itu mereka tanya lebih teliti lagi. Apakah betul engkau ini adalah anak Allah? Benar, saya ini adalah anak Allah. Langsung imam-imam kepala langsung mengoyakkan pakaian mereka. Mereka bilang ini orang sudah keterlaluan. Maka kemudian ia dibelenggu, ia diikat, digiring ke Pontius Pilatus yang adalah gubernur atau wali negeri waktu itu. Digiring ke Pontius Pilatus, sampai di sana diselidiki lagi. Ya, waktu diselidiki oleh Pontius Pilatus karena orang-orang yang mengantar dia itu tidak masuk di dalam ruang sidang. Jadi waktu diteliti oleh Pontius Pilatus tidak mendapatkan kesalahannya. Dan tapi kemudian saat ia tahu bahwa Yesus ini berasal dari Galilea, akhirnya Yesus ini dikirim lagi kepada Raja Herodes yang ada di Galilea. Karena Yesus itu berasal dari wilayah Raja Herodes Galilea. Di sana diselidiki lagi kekasih Tuhan. Dan di sana bukan saja diselidiki, tapi Yesus benar-benar diolok, benar-benar dipermalukan. Tapi mereka juga sulit mendapatkan kesalahan Yesus di mana. Akhirnya dari Herodes dikirim kembali lagi kepada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus bingung, apalagi mendapat surat dari istrinya. Istrinya bilang, kau jangan buat apa-apa itu orangnya, karena tadi malam saya mimpi buruk.
Memang dari dirinya sendiri Pontius Pilatus kan dia tidak terima apa yang menjadi bukti kesalahan orang ini. Dia juga tentu tidak bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya secara hukum. Dan diselidiki terus. Tapi karena tidak temukan, akhirnya bertanya kepada mereka, para tua-tua dan rakyat yang ada pada waktu itu. Tapi semua rakyat kompak, harus enyakan dia, salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya apa yang dilakukan Pilatus? Dia mencuci tangan. Darahnya ini orang saya tidak tanggung. Tapi mereka bilang apa? Ini tua-tua, orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat bilang apa? Biarkan kami dan anak-anak kami yang menanggung darah orang ini. Bebaskan kami Yesus yang disebut Barabas. Sedangkan Yesus yang disebut Barabas ini adalah orang yang memberontak di kota dan bahkan membunuh. Tetapi dia yang harus dibebaskan. Kan ada di dalam tradisi orang Yahudi bahwa kalau mau masuk hari Paskah, maka hari Paskah itu kan hari pembebasan. Maka bisa mereka minta satu orang yang mereka rasa itu perlu dibebaskan untuk dibebaskan dari tahanan Romawi. Dan pada waktu itu mereka minta supaya Yesus Barabas itu yang dibebaskan, sedangkan Yesus yang orang Nazaret ini yang mereka bilang dia telah mengangkat diri raja, inilah yang harus disalib. Ini keterlaluan kan Bapak. Saat itu, saat Yesus diserahkan, orang yang jahat dibebaskan. Ini satu peristiwa yang sangat-sangat parah dalam keadaan kehidupan moral, bukan saja umat tetapi pemimpin-pemimpin agama waktu itu. Nah, selanjutnya kekasih-kekasih Tuhan, karena Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa, diserahkan. Akhirnya mereka kemudian membawa dia, dan Pilatus secara hukum mengizinkan untuk pasukan-pasukan itu membawa Yesus untuk disalib. Dan jalan menuju salib itu cukup jauh kan? Dan bayangkan, Yesus dikirim ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Tidak ditulis mereka kasih makan minum sama Yesus. Bisa juga Yesus tidak makan sama sekali, tidak minum sama sekali. Bisa juga kalau diberi makan karena mereka tidak senang sama Yesus, karena dia tahanan, karena dia orang yang harus dienyakan, bisa mereka kasih sedikit. Jadi wajar saat Yesus berjalan terseok-seok memikul salib, ia merasa tidak kuat lagi. Dan para pasukan yang menggiring dia melihat itu, sehingga mereka meminta siapa yang bantu. Simon, orang dari Kirene, untuk bantu pikul itu salib. Jadi akhirnya Simon bantu pikul. Dan sampai di bukit Golgota, bukit tengkorak. Mulai jam berapa Yesus disalib? Dinaikkan di atas salib? Mulai jam 9. Sampai jam Yesus mati jam 3. Ada berapa jam? 6 jam Bapak Mama di atas kayu salib. Tidak tidur, tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring, hanya tergantung. Kalau Yesus itu kita bayangkan dipaku tangannya, digantung, itu gaya tarik bumi atau gravitasi akan menarik badan Yesus, dan tangannya akan tertarik perlahan-lahan, dan lukanya tambah panjang. Itu menderitanya tidak sedikit. Sehingga kalau dalam firman Tuhan tadi dikatakan mereka akhirnya memberi dia anggur asam untuk diminum. Ini anggur asam kelas 2. Tetapi ada yang satu lagi yang Yesus hanya cicip. Itu yang khusus untuk membuat orang yang menderita itu seperti kalau kena narkoba. Dia tidak ingat lagi dia punya sakit. Jadi mereka kasih itu yang seperti narkoba. Pas Yesus cicip begini, rasa ini, ini untuk obat kasih hilang rasa sakit. Yesus tidak minum. Tapi kemudian Yesus mengatakan kalimat. Pada kalimat keberapa dari kalimat ke-7, Yesus mengatakan, aku haus. Untuk menggenapi firman Tuhan dalam perjanjian lama. Dan saat diberi anggur kelas bawah, yang tidak sama sekali mengganggu untuk membuat dia merasa tidak menderita, itu dia minum. Tapi minumnya bukan minum orang halus, untuk menggenapi saja.
apa yang tertuang di dalam perjanjian lama. Meskipun tentu dehidrasi atau cairan tubuh sangat turun sekali. Karena darah yang keluar sepanjang jalan tidak sedikit. Tapi Yesus tetap menerima penderitaan itu. Dan kekasih-kekasih Tuhan, kita masuk pada Jumat Agung dalam kesempatan untuk perenungan minggu ini. Khusus Yesus ada di atas kayu salib. Saat Yesus ada di atas kayu salib, kekasih-kekasih Tuhan, kalau dilihat dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau ditarik satu persatu tentang perkataan Yesus di atas kayu salib ada 7. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Mama tolong ingat ini. Yang kedua, apa yang dikatakan Yesus? Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku kepada orang yang ada di sebelahnya, yang disalib bersama dia. Yang ketiga, apa yang Yesus katakan? Saat dia melihat Maria ibunya, dia katakan, ibu. Dia tunduk sama Yohanes, inilah anak. Dan dia katakan kepada Yohanes, inilah ibumu. Untuk Yohanes bisa melihat dan memelihara ibu Yesus. Tanggung jawabnya sebagai anak, dia sudah serahkan. Dan keempat, ucapan ini, Eloi, Eloi lama sabachthani, atau Eli, Eli lama sabachthani. Jadi Eloi itu, kalau saya tidak salah, itu bahasa Aram atau Yunani. Tapi kalau Eli itu bahasa Ibrani. Jadi kalau Bapak mau dengar, kenapa ada yang bilang Eli, Eli, ada yang bilang Eloi, Eloi, itu dari bahasa. Nah, kemudian kekasih-kekasih Tuhan, yang kelima, apa yang diucapkan Yesus? Aku haus. Yang keenam, sudah selesai. Yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan. Harus hafal itu Bapak. Itu penting sekali. Dalam kita menghayati kesengsaraan Yesus, apa-apa yang diucapkan Yesus itu mengandung kalimat-kalimat yang sangat mendalam dan penting untuk dihayati. Dan yang keempat yang kita renungkan hari ini, kenapa saat kalimat yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, kalimat yang terakhir, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Bapa, Bapa, tapi di tengah Allah, kenapa tidak bilang Bapa? Kata Bapa itu menunjukkan satu hubungan yang sungguh erat dalam kesucian antara anak tunggal Allah dengan Bapa yang mengutus. Tapi kata Allah itu mewakili semua umat manusia yang berdosa. Yesus mengucapkan itu. Dan jam berapa Yesus mengucapkan itu? Setelah peristiwa apa? Semuanya ditentukan oleh Allah. Sekitar jam 9 saat Yesus mulai disalib, dari jam 9 sampai jam 12, 3 ungkapan yang diucapkan. Dari ya Bapa ampunilah mereka, kedua pada hari ini juga, dan terakhir ibu ini anakmu, itu dari jam 9 sampai jam 12 Yesus ucapkan. Dan mulai jam 12 gelap sudah. Apa yang ada dalam pikiran kita saat gelap itu bukan kejadian biasa. Karena saat itu dari jam 12 sampai jam 3 itu gambaran tentang panas-panasnya atau terang benderangnya matahari. Siapa yang tergantung di atas salib? Sang terang. Tapi ditutupi oleh kegelapan 3 jam. Itu luar biasa. Itu kegelapan apa? Kegelapan dosa kita manusia yang sedang terjadi di dalam fenomena alam itu. Yang terjadi dalam peristiwa gelap gulita selama 3 jam itu. Dan setelah gelap gulita itu, di jam 3 ada yang Yesus, 4 kalimat yang Yesus ucapkan. Eloi, Eloi, aku haus, sudah selesai, ya Bapa kuserahkan nyawa. Kenapa di jam 3 atau jam 3 lewat Yesus itu mati? 2 yang di sebelah kiri kanannya belum mati. Yesus sudah mati duluan. Karena itu sudah ditentukan oleh Allah. Yesus menyerahkan nyawanya
Pas karena jam 3 sampai jam 5. Pada jam itu, waktu itu saatnya anak domba Paskah di bait suci sedang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu dia punya kunci, Pak. Kenapa jam 3 bukan sembahyang? Tapi sudah ditentukan Allah. Jadi Yesus adalah anak domba Paskah yang dipersembahkan bagi saya dan saudara. Itu bukan sebuah kejadian yang biasa, bukan kejadian yang kebetulan, tetapi kejadian yang luar biasa dan telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Yang terakhir, kekasih-kekasih itu, saat Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terkadang kita juga merasa bahwa Allah sedang meninggalkan kita. Kita merasa bahwa persoalan lebih besar dari Allah kita. Seringkali saya katakan ini. Tidak jarang kita merasa, percuma saja saya berdoa juga, tidak juga. Percuma saja saya berdoa, ini orang yang sakit dia mati juga. Apa yang salah? Yang salah itu saya dan saudara. Kalau sampai terjadi itu, terjadi kita menganggap bahwa Tuhan tidak menjauh kita, Tuhan tidak peduli pada kita. Kenapa? Karena terkadang yang kita minta menurut maunya kita kan, bukan menurut apa yang Tuhan punya mau. Kalau menurut apa yang Tuhan punya mau, tidak akan ada protes. Terima kasih Tuhan, saya minta ini tapi Tuhan tidak jawab, Tuhan kasih yang ini. Terima kasih. Karena kadang apa yang Tuhan kasih kepada kita, yang Tuhan berikan, yang kita tidak minta, tetapi sebenarnya itu yang kita perlukan. Tetapi karena kita fokus pada permintaan kita yang tidak dikabulkan, maka kita tidak melihat berkat Tuhan dari sisi yang lain. Saya tertarik seorang bilang begini sama saya, Bapak Pendeta. Saya kalau turun di satu tempat atau saya masuk di satu rumah yang saya baru pergi, saya punya kaki saya injak pertama itu dengan doa, Tuhan berkatilah tempat ini. Saya kaget. Saya ini pergi sampai di Makassar, saya lihat ini bukan saya punya kaki duluan omong begitu sendiri. Saya bilang terima kasih, sudah ingatkan saya hal ini. Karena kadang waktu saya mau keluar dari rumah saya tidak berdoa. Waktu saya tiba di tempat tujuan saya tidak berdoa. Hal-hal kecil seperti itu Bapak Mama, sebenarnya harus kita ingat dan lakukan. Karena itu yang mengikat kita untuk melihat bagaimana Allah terus bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang berikut kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita menderita, Yesus menderitanya lebih dari apa yang kita rasakan, sungguh lebih. Tidak ada bandingan apa yang Yesus alami dalam perjalanan sengsara sampai mati di kayu salib. Karena itu Yesus memahami, mengerti apa yang kita rasakan, apa yang kita gumuli, apa yang kita derita. Tapi apakah kita percayakan sungguh berbagai persoalan hidup kita ada dalam tangan Tuhan dan kita percaya Tuhan bertindak menurut cara? Ini menjadi perlindungan tersendiri bagi kita. Tapi satu kita belajar, kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus dan melihat matinya Yesus, dia bukan orang Ibrani, bukan orang Israel, tapi dia menatap, sungguh dia adalah anak Allah. Ini pengakuan iman yang pertama kali yang diucapkan oleh manusia, bukan oleh murid-murid, tapi oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan pengakuan iman yang dinyatakan saat melihat bahwa Yesus mati tersalib itu lebih tinggi daripada iman yang dinyatakan saat melihat Yesus itu mati. Menyatakan dia anak Allah saat dia mati tidak gampang. Karena saat itu orang hanya melihat dari jauh. Laki-laki hampir tidak dicatat mereka ada di sana. Yang dicatat beberapa nama perempuan dan perempuan lain. Perempuan pada waktu itu dianggap tidak ada arti. Mereka kelas bawah. Mereka sama sekali tidak masuk. Tetapi yang dipakai Tuhan. Kenapa? Dari kelahiran Yesus Maria dan selanjutnya melayani mengikuti Yesus dan setia, sampai yang membasuh kaki Yesus yang lalu mengurap Yesus dan minyak perempuan, sampai nanti waktu Yesus bangkit yang lihat pertama dari perempuan. Itu adalah cara kerja Allah. Maksudnya apa? Tuhan memakai saya dan saudara. Jangan pikir kita lemah. Tuhan memakai kita. Jangan pikir kita terbatas dan tidak bisa apa-apa. Tuhan pakai saya dan saudara. Percayalah,
Tuhan telah melihat kemampuan kita. Tuhan telah melihat karena Dia yang menenun kita dari dalam rahim. Dia yang menenun Mama Rido, Mama Delis, ya. 2 ibu diaken yang baru dikukuhkan. Dia tahu di mana letak kelebihan dan keterbatasan saudara. Tapi kalau Dia mau pakai saudara, maka Dia akan memperlengkapi. Dia tahu bagaimana cara untuk menjalankan pelayanan. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.